Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini saya kedatangan tamu yang rapi. Biasanya ada tamu-tamu saya juga yang tidak rapi. Iya. Ini Bapak siapa ini Pak? Maaf ini. Perkenalkan, saya tamu baru di lingkungan TVRI. Saya Hamzah. Oh, Pak Hamzah. Oke. Pak Hamzah ini sudah lama di sini atau baru datang atau baru melapor sama Pak RT? Kalau di Gorontalo sudah lama, tapi pindah ke kompleks TVRI itu baru-baru saja. Jadi rasa-rasanya harus lapor ke Pak RT-nya supaya tidak dicap ilegal nih warga saya. Wajib lapor Pak. Apalagi lapor Pak RT memang harus disampaikan ini informasi kedatangan dan kepulangan misalnya itu harus disampaikan karena Pak RT ini setiap harinya di kantor. Baiklah. Tidak ada pekerjaan lain selain di kantor Pak Hamzah. Jadi olahraga sudah tidak. Oh, makanya agak sedikit ini Pak Hamzah ini agak berat ini perut Pak RT. Pak Hamzah sudah di sini dan sudah punya tempat tinggal di sini atau Pak RT bisa bantu carikan tempat tinggal kos atau apa? Sudah di sekitaran TVRI sini samping kantor. Oh, di samping kantor. Makanya kan harus lapor, ini masuk dalam wilayah administratifnya RT-nya TVRI ini kayaknya nih. Iya. Pak Hamzah ini asli Gorontalo atau dari mana ini seluk-beluknya Pak Hamzah? Saya tepatnya sama-sama Sulawesi. Iya, oke, aman ya. Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, Makassar Ki. Ya. Pak RT juga pernah Pak. Oh gitu ya. Pernah transit. Oh, transit. Transit masa lalu ya. Kan kalau dari Jakarta, Surabaya atau dari manapun, betul. Pasti dari Makassar baru ke sini. Iya. Pak RT pernah transit itu Pak Hamzah. Oh, Makassar Pak Hamzah ya. Betul. Oh, sudah berkeluarga di sini atau? Keluarga saya, jadi saya ini unik. Kalau ditanya asli mana, saya asli Makassar. Tinggal di mana? Tinggal di Surabaya. Kerja di mana? Kerja di Gorontalo. 3 tempat berbeda. 3 tempat yang berbeda. Artinya Pak Hamzah kesana kemari. Saya alamat. Sering pulang. Oh, itu lagu Pak Hamzah ya. Sering pulang ke rumah secara periodik ya, karena keluarga saya, anak istri saya ada di Surabaya. Oh, anak istri di Surabaya, Pak Hamzahnya di Gorontalo, tapi aslinya Makassar. Wah, itu keren sih Pak. Bisa pulang kampung halaman, tidak tahu halaman berapa ya Pak ya. Halaman 3. Halaman 3. Pak Hamzah di sini bekerjanya di mana Pak Hamzah boleh tahu? Saya di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Apa itu Pak? Boleh jelaskan sama Pak RT? Pak RT jadi Pak RT, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio itu tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya strategis yang bernama spektrum frekuensi radio di seluruh provinsi Gorontalo. Berarti Pak Hamzah ini pengawas? Yes, kami memastikan, mengawasi penggunaan sumber daya frekuensi ini. Radio Pak ya? Jadi gelombang radio yang ada di udara. Kalau radio saja jangan sampai pemirsa kita, pendengar kita menganggapnya hanya radio siaran. Iya, karena ada radio di akhir. Iya, jadi gelombang radio itu gelombang elektromagnetik yang merambat di udara, berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya untuk berkomunikasi dalam berbagai platform. Bisa melalui platform penyiaran seperti radio dan televisi, kemudian juga frekuensi radio untuk kepentingan komunikasi seluler. Handphone Pak? Yes, betul. Frekuensi radio untuk kepentingan penerbangan. Iya, komunikasi penerbangan. Pesawat. Pilot dan ATC. Betul. Iya. Keperluan komunikasi konvensional yang biasa barangkali didapati HT-HT seperti itu. HT-HT monitor ubur-ubur 1 merabat ubur-ubur 2 begitu Pak saya. Betul. Itu based on menggunakan frekuensi radio semua itu Pak RT. Jadi cuma frekuensi radio istilahnya, tapi semuanya di cover. Di situ ada TV-nya, ada magnetiknya, ada. Betul. Jadi kan ini ekosistem Pak RT, ini ekosistem. Jadi frekuensi radio sebagai gelombang radio yang bisa mentransmisikan sinyal atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, itu kan tidak terjadi begitu saja. Harus ada bangunan ekosistemnya. Misalnya kalau komunikasi seluler,
harus ada industri handphone, harus ada industri nomor seluler, betul. Terus kemudian harus ada BTS. Nah, begitu ekosistemnya sudah jadi, handphone di pasaran dijual oleh toko-toko elektronik, kita beli, itu menikmati jaringan yang sudah dideploy oleh operator seluler. Bisalah kita bertelepon dengan seluruh produk yang ada dalam handphone kita. Produk yang ada dalam handphone kita kan banyak. Bisa sosial media, Instagram, X gitu. Di Pak RT ada ini, paham, ada TikTok. Oh, TikTok juga. TikTok juga masuk. TikTok juga. Seluruh platform berkomunikasi yang ada dalam handphone itu adalah ekosistem konektivitas namanya. Yang enabler utamanya adalah sumber daya frekuensi radio. Jadi Pak RT begini, penting untuk diberitahu ke masyarakat bahwa keterhubungan kita satu sama lain itu 90%-nya masih bertumpu pada mobile communication atau komunikasi bergerak. Komunikasi bergerak ini yang kita kenali dan umum digunakan adalah komunikasi bergerak seluler. Jadi kan tidak mungkin Pak RT naik mobil bawa-bawa kabel kan untuk telepon. Iya, kalau zaman dulu pakai kabel ya. Betul. Nah sekarang kan itu gelombang radio setelah konversi dalam bangunan ekosistem, Pak RT ada di sini. Iya. Berarti kan ketika telepon anaknya Pak RT di rumah, Pak RT itu kan berkomunikasi melalui BTS terdekat yang menghubungkan Pak RT dengan anaknya di rumah. Di rumah terhubung oleh BTS terdekat. Kalau dulu kan harus ada kabelnya. Tapi bayangin kalau mau telepon seluler ini handphonenya Pak RT kita bawa harus ada kabel di belakangnya. Kan nggak muat ininya. Harus panjang banget gitu kabelnya. Itulah kemudian teknologi menemukan yang namanya frekuensi radio Pak RT. Yang enabling banyak model berkomunikasi. Berarti Pak Hamzah, Allah memang sudah mengawasi ini. Kenapa mesti diawasi itu Pak? Kalau tidak diawasi akan saling mengganggu Pak RT. Akan saling mengganggu. Akan saling mengganggu. Jadi kan begini, frekuensi radio itu Pak RT nomor 1 harus diawasi karena memastikan pengguna frekuensi radio harus berizin. Kemudian harus sesuai peruntukan. Sesuai parameter teknis. Berizin, bersertifikat, sesuai peruntukan, sesuai parameter teknis. Biar gampang. Jadi saya ulangi, B2SP. B2SP itu berizin, bersertifikat, sesuai peruntukan, sesuai parameter teknis. Kalau tidak diawasi, bisa saja mereka menggunakan frekuensi semaunya saja, tidak sesuai dengan ketentuan teknis, tidak sesuai dengan peruntukan, lebar bandnya mungkin melebar, frekuensinya tidak sesuai izin. Kalau tidak memenuhi 4 yang tadi, itu bisa mengganggu. Misalnya, tiba-tiba pengguna radio siaran yang frekuensinya berdekatan dengan frekuensinya penerbangan bocor masuk ke frekuensi aeronautical atau frekuensi penerbangan. Pilot kontak ke ATC yang terdengar justru malah radio siaran, suara dangdut misalnya yang masuk. Nah ini kan fatal ini kalau begini. Betul. Sementara ini keselamatan orang banyak ini paham saya. Betul. Ilustrasi sederhananya Pak RT, kalau ini jalanan untuk mobil, lalu kemudian tiba-tiba di situ motor masuk, itu kan keganggu, bisa kecelakaan. Betul. Atau itu mungkin masih bisa ditaktisi lah ya. Tapi kalau misalnya ini jalur satu arah, lalu kemudian orang lain secara serampangan melawan arah. Apa yang terjadi Pak RT? Tas sweeping Pak Hamzah. Tabrakan kan. Tabrakan. Nah frekuensi itu juga seperti itu. Kalau tidak diatur, tidak sesuai dengan jalurnya masing-masing, frekuensinya masing-masing, bisa saling mengganggu. Kalau di televisi, ya tiba-tiba siarannya bisa tidak diterima kalau frekuensi kerjanya terganggu. Oh begitu Pak Hamzah. Tipe RT kira ini macam ada nonton bagian tipe RT, misalnya TVRI Gontal, Pak RT ada nonton, berarti Pak RT kesemangat ke kuburan ini DP antena ini dapat kamar film setan-setan, tidak begitu paham saya? Paham saya. Berarti paham saya ini ASN. Iya betul, saya ASN. Masya Allah, ASN pekerjaannya ini luar biasa, melayani negara, melayani rakyat. Nah sekarang ini terkait ASN-nya Pak. Ini tadi Pak RT alhamdulillah mengerti dengan informasi terkait Pak sama pekerjaan ini. ASN ini kan sekarang mulai didominasi juga sama milenial. Sekarang juga ada perekrutan yang besar-besaran dan itu banyak sekali milenial. Nah, kira-kira menurut Pak Hamzah bagaimana ini terkait pola yang ada di ASN sekarang ini, Pak?
Angkatan core value atau apa begitu. Oke, kalau core value itu kita disatukan oleh yang namanya core value berakhlak. Core value berakhlak. Core value berakhlak. Tapi harus digarisbawahi, bukan hanya core value sebetulnya. Ada juga namanya core purpose. Core value dan core purpose. Core purpose itu ibaratnya kompasnya kita. Core purpose-nya itu adalah kita bangga melayani bangsa. Pak RT kan kalau memiliki rasa bangga sebagai RT, pasti akan men-serve warganya dengan layanan terbaik kan? Iya Pak. Kadang-kadang tipe RT mendapat karya envelope. Kalau acara-acara sunatan atau pembeatan, tipe RT polisi minta isi karya envelope di polisi sama kiri paham Pak. Makanya tipe RT itu bangga melayani bangsa dan rakyat, apalagi kalau ada pesta. Betul. Pastikannya bungkus lagi, envelope lagi. Masya Allah ini luar biasa sekali Pak RT, ada rasa ini paham saya. Iya. Jadi kalau kita bangga melayani bangsa, apa yang terjadi Pak RT? Kita akan menjadi ASN yang purely engaged. Purely engaged itu memiliki komitmen intelektual dan emosional tertinggi untuk meraih prestasi terbaik bagi organisasi. Jadi bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat kita, publik yang kita layani. Kan masing-masing entitas, sektor organisasi, kementerian, lembaga kan punya sektor layanannya masing-masing. Kalau misalnya di TVRI kan berarti memastikan layanan informasi atau siaran yang berkualitas. Begitu. Jadi begitu Pak RT. Jadi ya ada core purpose, bangga melayani bangsa, kemudian jangkarnya itu core value namanya, yang disingkat berakhlak. Ini menjadi panduan untuk kita bersikap sehari-hari sebagai ASN dalam memberikan layanan terbaik. Maksudnya bagaimana masyarakat itu, Pak? Jadi panduan bagaimana ini paham saya biar saya lebih jelas lagi Pak RT. Oke Pak RT. Jadi berakhlak itu kan sebetulnya akronim Pak RT. Ya. Dari mulai kata berorientasi melayani. Berorientasi melayani ini kita sebagai ASN berakhlak itu harus tahu masyarakat yang kita layani, publik yang kita layani ini itu membutuhkan layanan yang seperti apa. Semakin bisa kita memberikan layanan terbaik, maka berarti semakin berakhlak kita Pak RT. Itu kalau berakhlak. Aku macam takana ti Pak RT poli paham saya. Kadang-kadang jadi Pak RT harus melayani dengan sepenuh hati. Biar tidak ada envelope tadi itu paham saya. Envelope itu bonus saja. Ya pokoknya Allah. Pak RT harus melakukan sebaik-baiknya tugas layanan sebagai Pak RT yang mengayomi dan melayani warga. Untuk saya mau dapat inti paham saya ini. Lanjut Pak. Terus setelah berorientasi melayani, ada namanya akuntabel Pak RT. Akuntabel itu kata kuncinya yang paling gampang adalah berintegritas, cermat, jujur. Integritas itu simpelnya atau sederhananya adalah setia kepada yang benar, Pak RT. Sesuai aturan Pak. Sesuai aturan. Tidak pakai orang dalam. Oh, tidak pakai orang dalam. Do as best as you can sesuai dengan apa yang memang sudah seharusnya. Sudah diatur oleh regulasi Pak RT. Jangan coba-coba menyimpang Pak RT. Iya Pak. Itu kalau akuntabel. Anggo rupa berat sekali Pak RT itu. Tapi kalau dipaham tapi kalau Pak RT bisa berakhlak kan Pak RT langsung masuk surga nanti. Oh begitu. Allahu Akbar. Untuk dipaham saya datang kamar di lulus nanti di jalurnya ya Pak. Di jalurnya. Insya Allah selesai dengan aman di dunia ini maksudnya. Iya, husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Allah. Berat sekali ini paham saya. Lanjut lagi paham. Jadi habis itu kompeten Pak RT. Kompeten. Sebagai government employee, aparatur sipil negara, kita harus kompeten, kita harus memiliki kapasitas, kita harus memiliki keterampilan untuk bekerja, baik itu hard skill, soft skill, untuk memastikan kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, memberikan layanan kepada masyarakat atau publik atau stakeholders yang kita layani. Itu kalau namanya yang poin ketiga tadi, kompeten. Lalu kemudian tidak pilih-pilih kasih itu paham saya. Iya betul, siapapun diberikan layanan terbaik, siapapun dia. Kadang-kadang paham saya, dorang ini pikir pas saya ini harga kalau saya lagi ada mangan to olo, di orang maksimal nanti Pak, maksudnya
itu juga jadi ini itu paham saya. Tapi kalau sebagai warga negara yang baik, pelayan negara, harus semacam tadi itu Pak ya. Betul. Pak RT kalau misal tiba-tiba mengantuk, cuci muka dulu supaya segar lagi untuk memberikan layanan kepada yang datang ke Pak RT. Lalu saya cuci muka paham sah. Pas saya coba kuriki karena tengah malam saya coba kuriki cuci muka, ternyata pas lari-lari di rumah warga, pilih di Pak RT pemuka. Air cuci piring paham sah. Allah. Air beras lagi jangan-jangan. Tidak tahu pokoknya campur aduk di situ paham sah. Air cuci piring di Pak RT bilang langsung tarang sekali di mata. Ternyata bukan pedis paham saya. Allah Rabbi. Kalau air beras itu Pak RT jadi awet muda karena mengandung kolagen. Oh begitu. Nah titip Pak RT kalau gitu. Pak RT ini so jaga hitam sekali ini Pak RT. Paham sekali kurang tahu paham. Cuci muka air beras Pak RT. Pakai air beras ya. Supaya kolagennya banyak. Oh iya. Jadi asupan bagi kulit wajah. Pak RT tadi sempat pakai markala tuh. Tapi biar saja. Tapi insya Allah itu air beras itu paham saya. Betul. Lihat. Ada lagi Pak ada beberapa lagi. Setelah itu harmonis Pak. Harmonis, oke. Harmonis itu supaya singkat dan bisa dimengerti, itu membangun ekosistem kerja yang baik. Artinya misalnya Pak RT dengan tenaga-tenaga pendukung Pak RT itu kan Hansip. Tidak jaga masuk paham. Wah, itu harus disuruh masuk yang rajin supaya Pak RT tidak marah-marah. Iya, saya ini kadang-kadang sampai di kantor ini naik darah gara-gara Hansip. Kalau gampang naik darah itu berarti belum harmonis. Harus saling respect, saling menyayangi satu sama lain. Bagaimana caranya respect saling menyayangi satu sama lain? Semua harus melakukan kewajibannya dengan baik. Kalau Hansip tidak jaga masuk ya ditumbuk sama Pak RT. Begitu. Jadi marah-marah terus, nggak harmonis. Ada 2 Hansip itu Pak, tidak jaga masuk dan tidak jaga mandi. Kalau tidak jaga mandi, itu kan nanti mengganggu penampilan. Iya. Nanti pas warga datang kucel. Betul. Kalau kucel kan masyarakat nggak senang. Tidak. Harus gagah. Betul. Kayak di Pamsa ini memang dengan kerawat dengan luar biasa sekali. Kalau di RT kan walaupun sudah rapi begini tapi di bawah kadang-kadang terlihat warna putih paham. Karena saking beratnya ini beban ini. Lanjut lagi paham Sa. Kemudian yang penting lagi Pak RT, Pak RT ini harus mensosialisasikan ke warga loyal. Loyal itu NKRI harga mati Pak RT. Semua harus sepakat bahwa kita ini hidup, lahir, tumbuh, berarti dan akan kembali di tanah air yang kita cintai ini. Jadi jaga baik-baik itu negara kesatuan Republik Indonesia. Cintai negerimu karena negeri kita ini tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Jangan sampai ada rasa-rasa tidak cinta tanah air. Itu haram hukumnya itu karena kita berdiam di sini, hidup di sini, berarti di sini dan kembali nanti juga di sini. Di sini Pak ini ya. Ke Pangkuan Pertiwi. Betul, Pangkuan Ibu Pertiwi. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintai negerimu Pak RT. Produk Indonesia juga boleh. Juga boleh. Karena itu adalah wujud pride kita terhadap kreativitas anak bangsa. Iya. Nah, paham saya ini memang ketika ASN berakhlak itu ternyata keren sekali paham saya. Yes. Secara perspektifnya, secara sudut pandangnya ini keren sekali dan karena Pak RT ini juga masih melihat misalnya waktu kerja ternyata ada ASN yang masih di luar padahal jam kerjanya. Nah, kira-kira ini bagaimana ini paham saya kalau dengan hal-hal seperti ini mungkin ada? Begini Pak RT, menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini itu memang juga bukan kerjaan semudah membalik telapak tangan Pak RT. Kita tidak boleh capek, kita harus melakukannya secara berulang, periodik, dengan cara-cara kreatif yang disukai anak-anak milenial. Iya. Artinya ketika tahun 2021 core value berakhlak ini diluncurkan, maka secara ofisial kita briefing, kita beritahu pegawai kita, ASN kita bahwa kalian harus memiliki nilai-nilai ini. Tapi itu kan secara ofisial. Ya kita bisa deploy dengan misalnya kuis-kuis berakhlak, pas kita apel pagi, rapat, forum-forum yang kita ketemu, itu kita reminder lagi, sampaikan lagi dengan cara-cara yang gampang dipahami oleh anak-anak muda, anak-anak milenial yang mendominasi angkatan kerja sekarang Pak RT. Berarti pimpinan itu harus kreatif sekali paham saya. Harus Pak RT supaya anak buahnya bisa menerima nilai-nilai tertentu yang menjadi jangkar, menjadi kompas, menjadi fondasi fundamental dalam kita melakukan tugas melayani sehari-hari. Oke, paham sah. Nah,
Torang biarkanlah itu nanti insya Allah Pak RT pikirkan juga bagaimana menangani Hansip dan kawan-kawan lainnya. Tadi apakah masih ada poin-poin berakhlak tadi itu Pak? Masih ada 2 lagi Pak RT. Oh ada 2 lagi, oke. Adaptif. Oh adaptif. Dan kolaboratif. Adaptif dan kolaboratif. Adaptif dulu Adaptif itu Pak RT artinya zaman kan terus berubah. Betul. Pak RT. Ya kan? Betul. Nah, seorang ASN dia dituntut untuk mampu menyesuaikan perubahan dengan cepat. Ketika teknologi sudah beralih ke ruang-ruang digital, jangan jadi gaptek dia tetap hanya bisa mesin ketik misalnya. Ketika misalnya menyampaikan informasi sekarang platformnya serba Instagram, serba podcast, serba YouTube, dia masih mau bertahan dengan menyampaikan informasi berupa kertas ke rumah-rumah penduduk, itu sudah ketinggalan zaman. Itu yang dimaksud adaptif. Terus kemudian harus mampu meng-create inovasi-inovasi. Inovasi ditujukan untuk apa? Untuk memastikan publik yang kita layani satu makin mudah, makin murah, dari dulunya lama jadi makin cepat dengan mengandalkan teknologi. Itu contohnya kalau adaptif. Yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif ini Pak RT. Kalau Pak RT tidak bisa kerjasama dengan Pak RW, Pak Lurah, Hansipnya, camat, itu artinya kan susah mencapai tujuan bersama. Jadi kolaboratif itu adalah bagaimana kita ASN bisa bekerja sama dengan siapapun di lingkungan kerja kita. Bisa menjalin hubungan baik dengan sesama rekan kerja, menjalin hubungan baik dan profesional dengan public stakeholders yang kita layani. Tapi terutama adalah pada bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi merumuskan formulasi-formulasi supaya nyaman kantor kita ini bekerja sehari-hari, supaya layanannya yang dirasakan oleh masyarakat delivernya menjadi yang tadi saya sampaikan, layanan terbaik. Luar biasa sekali ini. Pak Hamzah, ini kalau ketika kita menjadi seorang ASN yang berakhlak tadi seperti yang Pak Hamzah jelaskan, apakah ada enggak penghargaan dari negara atau pimpinan kita terkait hal-hal yang sudah kita lakukan, apalagi terkait prestasi-prestasi kayak Pak Hamzah lakukan tadi itu luar biasa. Kira-kira ada enggak? Tiap tahun Pak RT ada namanya Anugerah ASN. Anugerah ASN. Itu kategorinya ada ASN inspiratif, ASN feature leader, kemudian ASN inovatif, pejabat pratama terbaik, kemudian pejabat madya terbaik. Ada 5 ini? Ada 5 di 2021. Kalau sekarang ada beberapa perubahan, tetapi kalau tahun 2021 itu ada namanya feature leader. Feature leader itu adalah ASN yang memiliki karya yang berdampak secara luas, secara nasional, dan dia adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang diproyeksikan dengan dampak yang telah dihasilkannya bisa meluaskan kemanfaatan ke halayak umum, khususnya kepada sesamanya ASN, institusi ASN, dan terlebih lagi kepada publik yang dilayani. Nah, dari 5 tadi itu, Pak Hamzah pernah ikut atau bagaimana? Alhamdulillah pada tahun 2021 saya dari Kementerian Kominfo itu ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB selaku host dari Anugerah ASN sebagai ASN Feature Leader. Wah, ASN Feature Leader. Alhamdulillah. Wow. Iya, jadi karya waktu itu yang saya haturkan, yang tadi saya jelaskan ke Pak RT, yang employee engagement. Jadi menyusun kerangka atau formulasi bagaimana menjadikan ASN di Indonesia itu bisa menjadi ASN yang purely engaged. Purely engaged, saya barangkali perlu ulangi lagi. ASN yang memiliki komitmen intelektual dan emosional tertinggi untuk meraih prestasi terbaik bagi organisasi. Ini memang gampang mengatakannya, tapi untuk mewujudkan ASN yang purely engaged itu perjuangan seumur hidup Pak RT. Artinya kita tidak boleh bosan. Hari ini kita reminder kembali secara kreatif kita mengimplementasikannya dalam berbagai kesempatan forum. Dan kalau sekarang sebetulnya tinggal di mix dengan core value berakhlak ini. Karena sebetulnya purely engaged ASN itu adalah dia automatically dia memiliki keseluruhan nilai-nilai berakhlak tadi yang dari berorientasi melayani, kemudian
kompeten, kemudian loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Itu Pak RT. Luar biasa sekali, dan itu Pak Hamzah melakukannya sendiri. Kerja-kerja seperti ini, kalau secara ide memang itu saya create sendiri. Tapi ketika itu sudah implementasi, ini sudah harus lintas sektor. Ini sudah harus melibatkan banyak orang. Karena supaya ini bisa meluas secepat mungkin menjadi energi kebaikan kepada sesama ASN. Oh begitu, paham Ustaz. Berarti nanti tim Pak RT akan main pati paham sampai kantor kalau begini. Silahkan Pak RT. Karena mungkin tim RT lihat kalau tim Hamzah ini sibuk sekali, cuma karena harus melapor. Tapi tim RT senang sekali tim Hamzah bisa datang. Semoga tim Hamzah di kantor ada kopi, ada kue. Pak RT akan langsung datang. Tenang Pak RT, kue, kopi banyak. Oh banyak. Pak RT silahkan datang anytime. Satu lagi Pak, boleh Mbak bungkus? Oh boleh. Karena itu kekuatan nih Pak Bawa RT. kantong yang besar. Oh besar. Supaya bungkus banyak. Tim Hamzah ini Pak bagus ya. Tapi insya Allah Pak Hamzah ya, semoga ini bisa menginspiratif juga untuk teman-teman ASN. Apalagi banyak yang ASN milenial sekarang ini mulai banyak juga, dan semoga banyak yang bisa menonton tayangan ini. Dan Pak RT terima kasih banyak untuk informasinya. Ini terima kasih sudah mampir ke kantor sederhananya Pak RT. Ini tidak menggunakan uang rakyat ini Pak Hamzah. Ini ruang RT? Iya, ini uang Pak RT. Oh, luar biasa. Anggaran pribadi Pak RT. Masya Allah, keren banget emang Pak RT, Jos. Memang eplok tadi hasilnya. Terima kasih banyak Pak RT, Pak Hamzah. Insya Allah sahabat milenial juga bisa menonton ini, dan sahabat lapor Pak RT dimanapun Anda berada, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.